Ibu bapak yang kakung yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, melalui sabda ini kita mendapatkan pewartaan yang sangat istimewa. Saya kutipkan kembali. Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Luar biasa sekali. Mereka itu banyak orang. Yesus seorang diri mau menangkap, menyentuh pun tidak bisa, karena waktunya belum tiba. Maka muncul pertanyaan, kok bisa? Karena Allah menjamin dia. Lalu kemudian kita bertanya, mengapa Allah menjamin dia? Karena dia taat total kepada Allah. Maka dalam Injil suci tadi kita mendapatkan pewartaan, aku diutus oleh dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia, dan dialah yang mengutus aku. Diutus taat total. Kita boleh melihat diri kita masing-masing. Apakah aku ini anak yang taat? Apakah aku ini seorang ibu yang taat, bapak yang taat, misdinar, prodiakon, lektor, kur, umat, romo, suster, bruder yang taat? Dan kalau taat, hidup dijamin oleh Allah. Mungkin orang berniat jelek, mungkin orang mau berbuat jelek, kita dijamin, kita diamankan, kita dilindungi, kita diberkati Tuhan kalau taat. Nah, untuk taat, bagaimana memulainya? Bagaimana caranya? Yaitu dengan NIAT. Apa? NIAT. Apa itu? Niat. Dan niat ini ada kelasnya. Yang pertama, niat baik. Niat baik adalah dorongan untuk peduli, dorongan untuk empati, dorongan untuk berbagi, dorongan untuk menolong, untuk mengasihi. Semoga itu ada di hati kita. Ada niat itu, bahwa hidupku itu mau menolong, mau membantu, mau peduli, mau empati, mau berbagi. Lalu kelas kedua, niat yang mulia. Niat mulia ini dimulai dari dorongan untuk berkorban. Dorongan untuk berani rugi. Dorongan untuk berani menanggung. Meskipun bukan tanggung jawabnya, meskipun bukan salahnya. Sebagai bapak yang baik, dia akan berani berkorban untuk istri, anak-anaknya. Begitu pula istri
Kalau dia punya niat mulia, dia mau berkorban untuk suami, anak-anaknya. Begitu pula di tempat kerja, di lingkungan, di wilayah, sebagai imam, bruder, suster, apakah ada dorongan berkorban? Itulah niat mulia. Mengalah suatu hal yang biasa baginya. Tidak kesulitan mengalah. Tidak kesulitan mendahulukan orang lain. Karena hidupnya punya semangat berkorban. Tidak ada dorongan mau menang sendiri, sak galeme dhewe, manut karepe dhewe, bukan kamus hidupnya. Dan kelas ketiga adalah niat suci, di mana hidupnya setelah mengenal Tuhan, sering mendengarkan sabdanya, dan seperti yang diharapkan, kita hidup bukan dari roti saja, namun dari sabda Allah. Maka hidupnya ingin terdorong mewujudkan kehendak Allah. Kalau aku melakukan ini, Allah seneng gak? Allah berkenan gak? Kalau aku memilih ini, kira-kira Tuhan merestui tidak? Kira-kira Tuhan berkenan tidak? Sehingga sungguh hidupnya seperti Yohanes. Biarlah dia makin besar, aku makin kecil. Demi kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang kulakukan demi kemuliaan Tuhan. Entah di rumah, entah di lingkungan, di tempat kerja, maka ada ungkapan, kerja adalah ibadah. Aku bekerja itu memuliakan Tuhan. Aku mendidik anak-anak, anaknya orang, kucintai, kudidik dengan hati. Begitu pula kalau berjualan, gawe ke sekoteng, gawe ke teh dengan cinta, maka rasanya juga menyentuh hati. Kaya ibu-ibu gawe ke kopi bapakne dengan cinta, meskipun pahit rasanya manis. Amin. Nah, mung digoreng ke tempe, neng bapakne kaya mangan sate. Nah, karena demi kemuliaan Tuhan. Nah, semoga kita boleh pelan-pelan punya niat baik, punya niat yang mulia, punya niat yang suci. Namun Tuhan Yesus memberi contoh. Apa yang dia katakan, dia lakukan. Dan ada peribahasa yang bagus. Satu kebaikan lebih berharga daripada 1000 niat baik. Maka semoga satu-satu, kecil-kecil, di rumahku, di tempat kerjaku, di sekolahanku, di gerejaku, aku mau buat suatu yang kecil-kecil dengan niat baik, dengan niat mulia, dengan niat suci. Tuhan Allah akan menjamin hidup kita. Bahkan orang yang berniat jelek pun tidak akan bisa menyentuh kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.